Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Haji Faisal tanggapi kedekatan Natalie Holsker dan Franz Faisal. Franz Faisal dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Natalie Holsker. Bahkan baik Franz Faisal maupun Natalie Holsker pun memperlihatkan kedekatan mereka melalui media sosial masing-masing. Terbesit kabar bahwa ayah Franz Faisal, Haji Faisal, belum merestui hubungan sang putra dengan Natalie Holsker lantaran status janda Sule tersebut. Haji Faisal pun kemudian meluruskan soal kabar dirinya belum merestui Franz Faisal dengan Natalie Holsker lantaran status sang wanita. Menurut Haji Faisal, sebagai orang tua dirinya memang memiliki harapan untuk calon pendamping sang putra. Akan tetapi pilihan sang putra pun akan diserahkan kepada Tuhan. Menurut Haji Faisal, sebuah hal yang wajar bagi orang tua ingin buah hatinya mendapat pendamping yang terbaik. Meskipun demikian, dirinya tak ingin memaksakan soal masa depan sang putra. Ayah dari Fuji itu pun mengatakan tak terlalu mempermasalahkan soal status seseorang. Hal yang dipentingkan bagi Haji Faisal adalah kecocokan antara sang putra dengan wanita pilihannya. Haji Faisal pun menekankan kepada anak-anaknya untuk tidak menyakiti wanita. Seperti diketahui, Natalie Holsker dikabarkan dekat dengan Franz Faisal pasca bercerai dari Sule. Akan tetapi Natalie mengatakan bahwa hubungannya dengan Franz Faisal hanyalah sebatas konten dan pekerjaan. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Kan wangi Pak Haji. Enggak masuk suaranya. Sampai gue. Oke. Pak Haji mau mengendapkan nih yang makin sibuk syuting, terus juga makin happy sekarang. Seperti apa sih Pak Haji? Ya alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten, vlog terus dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi apa ya? Alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah. Tentang kisah cintanya juga disorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya peran bukanlah kisah cinta sebenarnya. Cuman kisah pertemanan. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap dari. Artinya terjadi hubungan baik aja. Semalam juga dari pihak Natali mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius. Itu benar nggak sih Pak Haji? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natali mengatakan bahwa itu hanya konten baik aja, ya memang itulah kebenarannya ya, karena kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natali, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja, tidak lebih. Mungkin para netizen mengartikan lain, ya itu sah-sah saja. Kan tidak terlalu tidak terlalu jelek banget juga sih. Biasa-biasa saja. Pak Haji, sosok Natali mungkin di mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau di baca saya sih Natali itu orang baik. Ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu yang sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras lah ya, dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang. Itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia bisa menghasilkan uang untuk tentu mau secara tidak langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia ya, untuk masa depan dia dengan anak. Jadi di situ kita menilai bahwa dia seorang wanita bekerja keras juga.
yang bertanggung jawab, yang akan bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap kehidupan hidup anaknya dan dirinya untuk masa yang akan datang. Sejauh ini kan Dafran sama Natali sebatas pekerjaan nih, tapi kalau misalnya ke depannya kan nggak menutup kemungkinan ya Pak Haji. Itu kedepannya itu rahasia Tuhan. Kita nggak bisa terlalu jauh mandang terlalu jauh, kita menilai sekarang tidak bisa. Karena semuanya itu kan memang berpulang kepada yang kuasa juga. Cuman untuk saat sekarang ya seperti yang saya sampaikan, itu hanyalah sekedar konten dan itu aja. Kalau dari Pak Haji sendiri, untuk kriterianya seperti apa sih untuk Dafran? Ya kalau untuk si Pran, kalau memang nanti saatnya sudah tiba ya, artinya waktunya sudah memungkinkan ya, saya hanya pertama saya pulangkan ke dia, yang kedua kalau menurut saya yang penting wanita itu baik dan kemudian wanita itu wanita yang bisa diajak untuk mandiri lah, dan perhatian terhadap suami, terhadap keluarga. Artinya tidaklah ya intinya mau diajak oleh suaminya untuk bekerja keras, mengerti akan situasi dan kondisi keluarga dan rumah tangga, itulah ya, dan bisa bergaul. Pak Haji nggak sih karena belum dapat, Pak Haji ini belum ngerestuin Kaica atau Natali karena Pak Haji pengennya Dafran jadi yang single aja deh dapatnya gitu. Ya di dalam masalah hubungan antara anak saya untuk mencari seseorang sebagai pendamping hidup, ya tentu kita punya harapan-harapan. Mendahului Tuhan. Wajar dong, namanya orang tua kan. Tapi kita tidaklah menjestimasi seseorang ya, artinya harus begini, harus begitu, tidak. Kriterianya seperti yang saya sampaikan, ada asal orangnya orang baik, ya orang bertanggung jawab, orang mengerti ya dengan keadaan. Penting nggak sih Pak Haji? Ya bagi saya sih enggak begitu terlalu pikiran sampai ke situ. Kenapa ya? Karena intinya saya sudah sering menyampaikan, bagi saya kalau anak saya cocok dengan seseorang dan orang ternyata cocok dengan anak saya, dia sepakat dan kemudian saya sampaikan seperti yang saya sampaikan, tentu saya ada pesan-pesan tersendiri juga terhadap anak saya. Ya kalau memang dia memutuskan pilihan dia, ya bagi saya sih selaku orang tua ya tinggal asesi aja. Kan yang paling penting bagi saya, dia itu senang, dia itu bahagia. No problem aja saya. Nggak, soalnya kenapa? Soalnya bagi saya perempuan itu, wanita itu bagi saya di mata saya adalah baik semuanya bagi saya. Cuman seperti yang saya sampaikan, asal jangan wanita itu disakiti dan jangan Kan wangi Pak Haji. Nggak masuk suaranya. Sampai gue. Oke. Pak Haji mau mengendapkan nih yang makin sibuk syuting, terus juga makin happy sekarang, seperti sih Pak Haji? ya alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten vlog, terus dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah ya. Tentang kisah cintanya juga udah sorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya bukanlah kisah cinta, cuman kisah pertemanan. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap dari itu. Artinya terjadi hubungan baik aja. Semalam juga dari pihak Natali mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius. Itu benar nggak sih Pak Haji? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natali mengatakan bahwa itu hanya konten baik aja, ya yang memang itulah kebenarannya ya. Karena
kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natali, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja, tidak lebih. Mungkin para netizen mengartikan lain, ya itu sah-sah saja. Kan tidak terlalu tidak terlalu jelek banget juga sih, biasa-biasa aja. Pak Haji, sosok Natali mungkin di mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau dibaca saya sih Natali itu orang baik, ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu yang sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras lah ya, dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang. Itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia mau bisa menghasilkan uang untuk tentu mau secara tidak langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia ya, untuk masa depan dia dengan anak. Jadi di situ kita menilai. Berita selanjutnya datang dari YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke polisi oleh Firdaus Oiwobo. YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo. Selain Atta Halilintar, Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo melaporkan Gus Miftah atas tuduhan yang sama. Atta Halilintar dan Gus Miftah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Jangto pasal 45. Menurut Firdaus, Atta Halilintar dan Gus Miftah telah melecehkan profesi dukun termasuk pada istri dukun. Firdaus Oiwobo juga menyebut ujaran yang dilontarkan Gus Miftah bukan urusan dukun, tapi sudah melebar ke kehidupan pribadi dukun. Firdaus mengatakan pihaknya telah menyertakan banyak barang bukti dalam laporannya terhadap Atta Halilintar. Sebelumnya diketahui Atta Halilintar sempat mengundang Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan di acara podcast miliknya. YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo. Berikut wawancara dengan pihak pelapor. Orang hati-hati, saya udah bilang begitu ke Atta. Oh iya, masa iya sih kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang YouTuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Bang, waktu itu alasan Atta apa? Meminta abang? Hah? Jadi datang alasan dia. Dia meminta keterangan untuk dukun, ya ada pertanyaannya pun dikasih. Meminta penjelasan untuk dukun-dukun itu. Berarti seandainya nih Bang, Atta tidak men-tag Bang atau gini deh, Atta men-tag Bang, tapi dia tidak berbicara dengan Gus Miftah, berarti tidak menjadi persoalan. Dia tidak akan bermasalah dan kami tidak akan laporkan dia, gitu loh. Tetapi yang menjadi masalah ketika di podcast berikutnya dia dibilang menyesal mengundang kami. Dikumpulkan sebelum dikonfrontir. Iya, menyimpulkan bahwa kami dengan mengundang kami tidak ada edukasi dan ada nilai mungkin bahasa kasarnya unfaedah gitu. Lalu ditambah lagi dengan bahasa Gus Miftah, katanya dukun itu adalah paranormal itu ya yang datang ke paranormal ya orang nggak normal kan gitu. Oke, tadi menarik Bang, sulap tadi di trik-trik sulap itu haram jatuhnya kan? Haram jatuhnya, kalau sulap pun haram di sekitar Gus Miftah kan tahu sendiri kan siapa orang dekatnya yang mungkin di komunitas itu. Mending seperti itu, dakwai orang yang pas dibanding dakwai kami yang memang tidak sesuai dengan tunjukannya. Dalam podcast Atta kan saya bilang, kalau coba dilihat, dukun yang tidak melanggar syariat. Saya bilang, dukun kalau paham mujulatul wudu, batalnya wudu, arkanul sholat, rukun-rukun sholat, segala macam, memahami ilmu tasawuf tingkat dasar, saya kira nggak ada masalah. Apalagi secara sejarah mana dukun itu juga tidak seperti itu ada kriminalisasi sejarah. Sebagaimana dulu madrasah itu dikriminalisasi sebagai kuno, tapi sekolah itu yang paling modern, itu sejak politik etis atau politik balas budi Belanda. Setelah tanam paksa, kalau kita memahami sejarah, itulah kalau kami bisa dipertemukan dengan Gus Miftah atau siapapun, ini kan udah edukasi, tapi belum terjadi, udah dijustifikasi. berarti dalam arti dukun ini tidak haram gitu Bang? Gini, pada kesimpulannya begini. Mas, saya luruskan Gus, jangan sampai kepancing omongan ini. Jadi gini, pada dasarnya, apapun namanya, apapun title-nya, selama tidak ada actus reus, selama tidak ada mens rea, itu nggak ada masalah. Kamu mau bicara di rumah kamu atau di depan rumah kamu kasih pasang di sini dukun santet, selama kamu tidak menyantet orang, itu belum ada deliknya. Ya, ingat itu. Dan semua delik itu harus diproses di pengadilan. Ya, di dalam pengadilan itu harus ada putusan hakim yang ingkrah. Baru kita bisa bicara bahwa dukun itu cabul dan penipu. Itu pun harus ditunjuk siapa yang cabul dan menipu, bukan mengeneralisir. Itu ya, ingat.
Jadi mau ngaku dukun ke, mau ngaku apa di negara ini silakan saja. Mau ngaku Gus ke, mau ngaku orang hebat ke, mau ngaku sultan ke, mau ngaku apa, silakan aja. Yang penting jangan sampai melanggar. Ketika ada delik muncul dan orang tidak terima, insya Allah kamu harus pertanggungjawabkan dalil-dalil kamu. Oke. Terakhir Bang, itu berarti LP-nya 1 LP 2 yang dilaporin. 1 LP 2 orang. Yang melaporkan Gus Irfan Effendi. Yang Sultan nggak jadi bang? Hah? Yang Sultan nggak jadi? Sultan nggak ada kaitannya. Enggak. Kan beda case itu. Belum. Saya ngurusin dulu, kalau Sultan kan pada saat itu saya berbeda. Karena saya ada kegiatan lain kan selain dukun. Oke, cukup. Bang. Ya foto bang itu bang. Ya boleh foto aja. Pegang kita jadi bang. Gitu bang. Naik dikit. Naik. Satu dua. Tahan bang, tahan. Sini bang, kiri bang. Kiri bang. Kiri bang. Bang, yang ini foto bener bang. Bang, tapi kalau nanti Atta atau Gus Miftah sendiri menawarkan kembali untuk Diskusi siap. diskusi, memberikan edukasi yang seperti nggak ada apa? masalah. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal, tegaskan Fuji dan Tarik Halilintar tidak akan menikah dalam waktu dekat. Haji Faisal menegaskan bahwa tidak akan ada Tarik Halilintar dalam waktu dekat ini. Bahkan menurut Haji Faisal, pernikahan antara Fuji dan Tarik tak akan terjadi setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Akan tetapi Haji Faisal menyebut bahwa jika memang putrinya dengan Tarik Halilintar berjodoh, maka akan disatukan oleh Tuhan. Di samping itu, Haji Faisal juga tak berharap banyak soal kisah cinta putrinya dengan Tarik Halilintar. Haji Faisal sendiri membebaskan apabila nanti ke depannya Fuji akan melangkahi 2 kakaknya untuk menikah. Seperti diketahui, Fuji kini masih menjalani hubungan dengan Tarik Halilintar. Namun sayangnya, Fuji sampai saat ini diketahui belum juga dikenalkan pada keluarga Tarik, yakni Gen Halilintar. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Ya, kepribadian masing-masing. Ya, kita mempunyai identitas keluarga masing-masing. Identitas keluarga saya kalian sudah bisa baca. Nah, identitas keluarga orang alam saya nggak tahu ya, kita baca di dalam hati kita simpan kan gitu. Netizen kan juga menyoroti nih Pak Haji, katanya Fuji nggak mau bertemu dengan keluarga Gen Halilintar, katanya bodo amat mau ketemu apa enggak nih, seperti apa? Iya lah juga. Itu jadi santai banget sih. Tepat tangan itu saya setuju. Saya sikap anak-anak saya itu setuju. Karena kita selaku orang tua ya, kalau saya anak saya pacaran pemain dengan seseorang, karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap saya. Karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya, tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah, kalau seorang orang tua tidak tanggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Kalau orang lain tidak tanggap, itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Saya dukung, saya support. Netizen kan bilang gimana mau direstuin, ketemu aja udah bodo amat, mau ketemu apa enggak gitu. Iya, soalnya kan waktu sudah lama. Jadi waktu ini sudah lama berlarut-larut. Jadi sudah juga, kalau bagi saya sekarang sudah kurang tepat juga. Hah? Sudah lelah. Iya, sudah lelah. Kita membaca berita aja, saya membaca berita-berita aja sudah lelah. Saya sebenarnya udah, kalau dibilang cekil mungkin. Ya. Karena apa? Kenapa seharusnya ada yang bicara yang ngomong yang tanggap dalam kondisi seperti itu, hubungan anak kita dengan seorang itu kalau menurut saya. Tapi kalau tidak, ya ngapain juga kita bodo amat kita. Diserahkan aja kepada netizen untuk bersikap, untuk menilai, untuk berbicara, untuk ngomong ya. Berarti menurut Pak Haji, sikap Fuji yang bodo amat dan terserah mau ketemu apa enggak sama geng keluarga Halilintar udah tepat nih menurut Pak Haji? Udah tepat itu untuk sekarang, karena udah lelah. Ya, udah lelah, udah kata orang udah basi. Udah kelamaan. Tanggap itu cepat. Ya. Kita harus cepat. Ini begini nih nantinya, kan begitu kan?
Tapi kalau seorang orang tidak tanggap, kita mau ngomong apa kan gitu. Jadi kalian wartawan menanyakan juga, anak saya menjawab seperti itu. Kalau saya sih sudah mensupport, saya jawabkan itu. Berarti bagi Pak Haji, keluarga dari Rike itu tidak cepat ngambil sikap Itu ya? wartawan dan masyarakat saja yang menilai. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya hanya berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya baca, dan apa yang saya lihat. Itu aja. Kecewa nggak sih Pak Haji dengan sikap mereka? Ya dibilang kecewa sih enggak juga. Ngapain saya kecewa? Saya kan belum berharap untuk hubungan ini terlalu jauh ke arah serius. Belum. Tapi karena kalian menanyakan juga, wartawan kalian sudah menggiring beritanya dan netizen sudah berbicara seperti itu, ya disitulah mangka tumbuhnya seharusnya ada tanggap. Tapi bagi saya sih enggak kecewa karena saya belumlah menganggap hubungan ini terlalu jauh. Jadi saya berbicara seperti ini karena para netizen atau para wartawan sudah menggiring, sepertinya memang harusnya ada berbicara, kan seakan-akan seperti itu, tapi tidak berbicara. Nah menurut saya berarti kurang tanggap. Itu aja pendapat saya, terlepas dari bagaimana penilaian yang lain itu. Tapi Pak Haji sebagai orang tua jadi nggak sih kayak nyuruh, udahlah nggak usah lama-lama kan, dia juga nggak ada kejelasan, sekeluarga juga kayaknya nggak ada kejelasan. Sempat bilang juga nggak sih, bilang nggak usah dilanjutin, sebagai orang tua nih kan pasti peduli sama anak. Atau mengalir aja apa keinginan Atau santai aja juga Pak Haji? Enggak. Saya enggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik. Tidak ada yang mengatur-ngatur. Ya bagi saya sih tidak ada masalah. Ada problem saya saya mensupport. Jadi sebenarnya semakin merestui apa gimana saja Pak, agak memudar. Saya tetap pada posisi saya, hubungan pihak ketiga. Kalau kalian ingin tahu, kalian akan menjalani hidup rumah tangga. Berita selanjutnya, resmi sandang gelar doktoral Rieke Diah Pitaloka ingin segera dapatkan pasangan. Pesinetron dan politikus Rieke Diah Pitaloka kini sedang berbahagia karena baru saja menyelesaikan masa pendidikan S3-nya pada Sabtu 10 September 2022 kemarin di Universitas Indonesia Depok. Meski sudah sukses di dunia hiburan, politik dan juga pendidikan, namun Rieke hingga kini masih berstatus jomblo. Rieke sendiri sudah berharap bahwa dirinya bisa segera diberikan pendamping. Di hari wisudanya pada saat yang berbahagia, Rieke harus datang sendiri tanpa didampingi oleh pasangan. Mengetahui hal itu, Rieke mengakui bahwa dirinya agak iri dengan wisudawan lain yang datang dengan didampingi pasangan. Namun hingga saat ini Rieke mengaku bahwa belum memiliki kedekatan dengan siapapun selain anak-anaknya. Hingga kini Rieke bahkan mengakui bahwa dirinya juga masih terus mencari sosok yang baik untuk menjadi pasangannya kelak. Berikut wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka. Dia mau kasih kayak tadi ya. Bentar. Ngomong dulu katanya baru. Satu, dua, tiga. Bu, mungkin gimana hari ini wisuda akhirnya? Alhamdulillah, terima kasih Indonesia semuanya untuk doanya, khususnya untuk pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Terima kasih semua pembimbing, juga dosen-dosen, semua teman-teman, luar biasa perjalanannya. Seperti apa Bu perjuangannya ya sampai akhirnya Ya gelar dokter ini? cukup berat lah karena ini juga kuliah di usia yang sudah cukup ujur. Jadi suka agak-agak belak gitu, konengnya kumat. Tapi ini juga terjadi pada masa pandemi COVID dan saya harus riset karena tentang data desa. Jadi saya harus riset ke 3 desa yang letaknya di 3 provinsi. Ada desa Sibandang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tengah Danau Toba. Lalu desa Muara Gembong di Bekasi, Jawa Barat, di
dekat Laut Jawa, lalu kemudian Desa Tegal Alang di Kabupaten Gianyar, Bali, dan itu semua dilakukan pada masa pandemi. Tapi seru. Kesulitannya mungkin gimana Bu? Kan di masa pandemi kan artinya kan Saya pernah PPKM COVID gitu ya? 2-3 kali lah. Jadi tapi mungkin karena kasihan lagi disertasi jadi cepat sembuh. Kayak gitu risetnya langsung terjun. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengerjakannya. Ada tim yang membantu ya, teman-teman dari Data Desa Presisi. Ini hasil Institut Pertanian Bogor. Lalu kemudian disertasi saya temuannya adalah bagaimana suatu data yang akurat dan aktual dari desa itu tidak bisa digunakan karena tidak ada peraturan perundang-undangannya. Jadi nggak bisa digunakan meskipun data mereka lebih presisi. Dan pendataan itu ternyata bisa dilakukan oleh warga desa, didampingi oleh universitas kayak gitu. Artinya ada kebanggaan sendiri Bu nih, memakai toga lagi, terus ada didampingin anak juga hari ini. 3 kalinya. Iya. Ya alhamdulillah sih ini adalah perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pencapaian dan saya sangat berharap hasil disertasi ini bisa berkontribusi untuk kepentingan banyak orang, terutama masyarakat di desa dan kelurahan. Karena setelah ini tentu nggak cukup kalau cuma dapat gelar buat apa, saya mikirnya gitu ya. Kalau misalnya ini bisa jadi kebijakan, Indonesia punya data yang akurat, aktual, satu data Indonesia berbasis data desa kelurahan yang presisi, maka program-program itu bisa tepat sasaran, uang negara juga bisa tepat sasaran. Ya subsidi, program bansos apapun jelas siapa yang harus menerima, siapa yang tidak boleh nerima gitu. Nah insya Allah lah mudah-mudahan dikasih umur panjang untuk bisa mengimplementasikan hasil riset ini. Ibu, untuk pembagian datanya ada data peta desa termasuk penggunaan lahan, data peta infrastruktur. Itu kita menggunakan drone, yang melakukan drone-nya adalah masyarakat desa. Lalu ada data administrasi penduduk, data 5 bidang kesra, dan data potensi desa. Ibu, pembagian waktu sendiri ya, sementara kan Ibu anggota dewan, terus berkuliah juga gitu, dan risetnya juga di 3 kota gitu. Mungkin seperti apa sih ada pembagiannya? Karena saya merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya juga ya. Karena jadi anggota dewan, kalau nggak pakai data juga ngomong atau ambil kebijakan, menurut saya nggak enak gitu. Udah 3 tahun ini, 3 periode maksud saya, keputusan anggaran dan sebagainya itu kami tidak tahu data yang akurat aktualnya seperti apa, diputuskan sekian triliun. Berita selanjutnya, walaupun jarang tampil di depan publik, JJ Slebeu enggan pansos dengan artis lainnya. Nama JJ Slebeu atau yang memiliki nama lengkap Jasmine Latika ini memang sudah tak banyak didengar. Dirinya juga sudah jarang tampil di depan publik. Padahal teman-temannya seperti Bonge dan Kurma pun terus menapaki jenjang karir yang kian tinggi. Seperti yang diketahui, baik JJ, Bonge, dan Kurma adalah para remaja yang dikenal dari fenomena Citayam Fashion Week. Mereka bahkan menjelma menjadi selebriti dadakan di kawasan tersebut. Tak jarang juga beberapa selebriti ternama menemui mereka. Sebut saja Baim Wong, Nagita Slavina, hingga Boy William juga tak kalah ikut membuat konten bersama mereka. Bahkan diketahui belakangan ini Bonge sudah melenggang sebagai model. Sedangkan nama JJ yang dulu bak menjadi pionir pun mulai redup. Baru-baru ini JJ sendiri pun mengaku enggan mengikuti jejak teman-temannya dengan bergabung bersama para selebriti lainnya. Dirinya pun belak-belakan mengaku tak berani melakukan hal itu. Pasalnya, ia mengaku tak memiliki hak untuk bisa bergabung dengan para artis tanah air. JJ bahkan juga menegaskan bahwa dirinya enggan melakukan pansos agar terkenal. Berikut wawancara dengan JJ Slebeu. Sampai akhirnya sekarang viral gitu ya, sampai dikenal banyak orang. Ada nggak sih yang berubah dari diri JJ sendiri? Kayaknya sih masih sama-sama aja deh. Cuma yang harus dirubah ya sikap sama sikap aja. Dukungan orang tua sendiri seperti
dukungan dari orang tua aku sih ya mereka fine aja dan juga selalu mendukung asal yang aku lakukan itu positif tidak negatif dan tidak mencemari apapun, berarti ya mereka oke aja. Kalau menang dipersembahkan untuk siapa? Nenek. Kenapa pun? Karena dia panutan aku. Oh, buat mama gitu di rumah. Kalau buat mama pun ya dia menjadi role model aku, kalau nenek aku panutan aku. Menyangka nggak sih dia akhirnya kamu masuk dalam kategori viral? Nggak sama sekali gitu kan? Nggak sama sekali. Sementara kan dalam waktu yang cukup singkat lah ya, nggak makan waktu yang lama gitu. Kalau orang kan viral dicari, kalau jadi viral nggak dicari tapi dicari sama yang di sananya. Tapi belajar dari kesalahan nggak sih yang sebelum-sebelumnya? Belajar, introspeksi diri aja. Oke, jangan lupa dukung JJ ya di ajang event. Dukung JJ. Makasih CTP. JJ boleh foto lu aja, foto lu. Bentar ya. 1, 2, 3. Sekarang juga. Sini J. Sini aja. Bentar lu Bang. Satu. Dari Google kemana J? Boleh agak tengah JJ. Tengah J. 3. Sini dong J, kesini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. J tengah JJ, boleh JJ. Thank you JJ. Sorry. J, selevel dia. CV ya waktu itu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.